Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang pandangan cendekiawan muslim tentang Pancasila yang beranggotakan Fadila Andina, Hasraful Fadilati Nandung, Maya Salsabilah, Neifa Taskia Effendi, Syahidah Awalia Bintang. Materi kami berisi tentang yang pertama latar belakang masalah, yang kedua pandangan cendekiawan muslim terhadap Pancasila, yang ketiga Pancasila dalam nilai-nilai Islam, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama latar belakang. Di dalam agama yang dianut oleh setiap pemeluknya memiliki ajaran-ajaran di dalamnya yang harus dijalankan sebagai pemeluk yang taat. Namun saat ini ketaatan pemeluk umat beragama tidak sepenuhnya dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Hanya dijadikan status dan memenuhi kebebasannya untuk memeluk agama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Ajaran agama pun kadang diabaikan sehingga dalam setiap kehidupannya tidak berlandaskan ajaran agama. Hal ini berakibat adanya penyimpangan-penyimpangan, melemahnya moral dan norma yang terjadi di Indonesia. Setiap cendekiawan tersebut memiliki perspektif yang unik dan penekanan yang berbeda terkait nilai-nilai Pancasila dan hubungannya dengan ajaran Islam. Kontribusi mereka telah membentuk diskusi yang kaya tentang hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam konteks Indonesia yang beragam. Antara Islam dan Pancasila masing-masing memiliki nilai-nilai tersendiri. Dalam Islam, nilai yang paling menonjol adalah nilai religius, karena Islam sendiri merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Pancasila, nilai yang paling menonjol sebagaimana yang ada pada kelima silanya, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua, pandangan cendekiawan muslim terhadap Pancasila. Yang pertama ada Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid memposisikan bahwa Pancasila dalam konteks bernegara memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan syariat Islam. Dalam konteks mengatur kehidupan bersama, Kiai Wahid setuju kalau Pancasila harus menjadi rujukan utama dan menjadikannya konstitusi bersama. Yang kedua, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai Wahid memposisikan bahwa Pancasila dalam konteks bernegara memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan syariat Islam. Dalam konteks mengatur kehidupan bersama, Kiai Wahid setuju kalau Pancasila harus menjadi rujukan utama dan menjadikannya konstitusi bersama. Yang ketiga, Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid dikenal sebagai cendekiawan muslim progresif, menyuarakan pandangan bahwa nilai-nilai Pancasila secara umum tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ia menekankan keharmonisan antara nilai-nilai Pancasila dengan esensi ajaran Islam yang mengedepankan toleransi, keadilan, dan kebebasan. Yang keempat ada Abdul Malik Karim Amarullah atau Buya Hamka. Buya Hamka, seorang ulama dan sastrawan ternama, memiliki pandangan kritis terhadap Pancasila. Meskipun ia menerima nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, ia juga menyoroti kelemahan Pancasila dalam konteks ketuhanan yang kurang spesifik dalam arti agama tertentu. Kemudian, Pancasila dalam nilai-nilai Islam. Pada sila pertama, nilai ini sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam yang mengakui keesaan dan keagungan Allah. Pancasila menegaskan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberi kebebasan beragama, dan menghormati pluralitas agama. Pada sila kedua, Pancasila menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan, belas kasih, dan perilaku yang beradab terhadap sesama. Pada sila ketiga, prinsip kesatuan dalam Pancasila mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya solidaritas, kerukunan, dan persatuan umat. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. Pada sila keempat,
Prinsip demokrasi dalam Pancasila mempromosikan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, sejalan dengan ajaran syuro dalam Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dan kepemimpinan yang bijaksana. Pada sila kelima, Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pemerataan kekayaan, bantuan kepada yang membutuhkan, dan penegakan keadilan yang bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulan. Yang pertama ada keselarasan nilai. Beberapa cendekiawan seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid menekankan kesesuaian antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Mereka menyoroti harmoni antara nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kebebasan yang dianut oleh Pancasila dengan ajaran Islam. Yang kedua, pendekatan kritis. Di sisi lain, ada cendekiawan seperti Hamka yang mengajukan kritik terhadap aspek-aspek tertentu dalam Pancasila, khususnya dalam konteks ketuhanan yang dianggap kurang spesifik dalam arti agama tertentu. Yang ketiga, perlunya pemahaman yang mendalam. Seluruh pandangan tersebut menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis. Mereka menawarkan kontribusi penting untuk memperdalam diskusi tentang bagaimana nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila dapat saling melengkapi dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif dan beradab. Jadi, secara keseluruhan, beragam pandangan cendekiawan Muslim ini memberikan dimensi yang kaya terhadap dialog antara nilai-nilai ajaran Islam dan Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia. Meskipun ada perbedaan pendapat, kontribusi mereka memperkaya pemahaman tentang harmoni antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai dasar negara, membawa kontribusi penting bagi keselarasan dan harmoni dalam kehidupan berbangsa. Melalui interpretasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam. Ini memungkinkan kedua kerangka nilai ini, Pancasila dan Islam, untuk mendukung serta melengkapi satu sama lain dalam membentuk kerangka kerja yang inklusif bagi masyarakat Indonesia. Yang terakhir ada saran. Terkait dengan beragam pandangan cendekiawan Muslim tentang Pancasila, beberapa saran yang dapat diambil untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat integrasi nilai-nilai tersebut di masyarakat adalah dengan mendorong dialog terbuka, penelitian mendalam, dan penelitian nilai-nilai yang bersifat inklusif dan adil. Kita dapat memperkuat integrasi antara Pancasila dan nilai-nilai ajaran agama, khususnya Islam, untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan terpadu. Saran-saran ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, integrasi, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta ajaran Islam dalam masyarakat, sehingga dapat memperkokoh kerukunan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terima kasih.